Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat HKI Bekasi Kota yang berada di rumah masing-masing. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis. Untuk itu, siapkanlah diri kita, mari kita beribadah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar dan tambahkan iman kami setiap hari, supaya hati kami semakin teguh dalam hidup ini. Berilah kasih yang tulus dan ikhlas untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Berilah kami juga pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, pengganti hukum Taurat, yang diambil tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24
Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian pembacaan firman Tuhan, pengganti hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 379 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Yeah.
pasal yang ke-8 dimulai ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, dan di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, kata cinta kuat seperti maut, kegairahan tinggi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala apimu, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita angkat bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa,
sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang hingga pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-18 dan diakhiri di ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
ayat 18 sampai 21 dengan tema membangun keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia. Jadi ada 3 suku kata yang menjadi tema minggu kita pada saat ini. Yang pertama, membangun, dari kata dasar pasti bangun. Lalu keluarga. Lalu yang ketiga, bahagia. Nah, kita mau melihat membangun yang dari kata bangun ini, kata dasarnya itu adalah bangkit. Mengartikan kata bangkit berarti ada aktivitas, ada pergerakan. Nah, lalu keluarga itu apa? Keluarga itu kalau dikatakan dia yang terdiri dari bapak, ibu, anak, atau dikatakan juga seisi rumah tangga. Jadi bukan hanya satu orang, tapi lebih di dalam rumah tangga itu. Itu kenapa menginang? Seperti saya yang masih sendiri tinggal di rumah, belum dikatakan berkeluarga. Berarti yang berkeluarga ketika terdiri dari bapak, ibu, anak. Jadi seisi rumah tangga itu. Sifatnya juga bukan hanya satu sifat saja di dalamnya, tetapi lebih akan dijumpai dalam satu keluarga ini. Nah, bagaimana caranya membangun keluarga bahagia seperti tema kita pada saat ini? Yang di dalam berbagai sifat yang dimiliki oleh beberapa orang di dalam keluarga. Tentu mengingat bahagia atau kebahagiaan itu impian semua orang, ya kan? Impian banyak orang, tidak hanya sebagai impian, tapi bagaimana kiranya terwujud menjadi keluarga yang bahagia. Nah, lalu apa bahagia itu? Tadi kita sudah tahu membangun, kita sudah tahu keluarga, lalu bahagia apa? Bahagia adalah suatu keadaan yang nyaman. Keadaan di mana bebas dari kesusahan, itu kebahagiaan, itu bahagia. Jadi susah di sini, bebas dari kesusahan. Susahnya di sini bukan hanya karena tidak ada materi, tetapi secara keseluruhan. Hubungan yang tidak baik antara suami dan istri pun bisa membuat kesusahan, ya kan? Hubungan yang tidak baik antara suami dan istri pun bisa mendatangkan kesusahan. Jadi kalau bahagia itu adalah hidup yang tidak di dalam kesusahan. Nah, jadi yang mengingat ketiga
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Dan juga kata tunduk ini ditunjukkan dengan sikap hormat. Nanti kita bisa lihat juga dalam Efesus pasal 5 ayat 24 dan ayat 33. Yang perbandingannya adalah tunduk antara jemaat seperti jemaat kepada Kristus dan di dalam hormat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, penundukan dan rasa hormat sebagaimana seharusnya kepada Tuhan, itulah kewajiban para istri terhadap suaminya. Berilah rasa tunduk itu di dalam Tuhan. Jika demikian, maka tunduk itu termasuk para istri tidak dipandang sebagai sikap atau suatu sikap untuk memperlihatkan diri, memperlihatkan keburukan seorang istri. Enggak. Ketika dia tunduk, ketertundukannya kepada suaminya, kepada pasangannya, bukan untuk memperlihatkan keburukan dari si istri ini tadi di hadapan suami, tetapi karena istri menghormati pasangannya. Jadi itu seruan atau kewajiban seorang istri. Lalu kita lihat lagi Al-Ma'idah ayat 19. Suami-suami harus mengasihi istri mereka dan tidak boleh berlaku kasar terhadapnya. Suami harus mengasihi istri mereka dengan kasih yang lemah lembut dan setia, sebagaimana Kristus mengasihi manusia di dalam kesetiaannya. Ya kan menginang ya? Kurang apa setianya Yesus Kristus gitu. Jadi diperhadapkan demikian. Bagaimana seorang suami mengasihi istrinya dengan lemah lembut dan di dalam kesetiaan. Suami harus mengasihi istri mereka seperti mengasihi tubuh mereka sendiri, bahkan seperti dirinya sendiri. Para suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istri mereka, tidak boleh memperlakukan istrinya dengan jahat, dengan perkataan yang kasar, dengan perlakuan yang kejam, tetapi sebaliknya harus ramah, penuh kasih kepada istri dalam segala hal. Karena apa menginang? Sebab perempuan diciptakan karena laki-laki, kan gitu. Demikian pula tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Kan laki-laki dilahirkan dari perempuan. Dan memang seperti itulah adanya. Jadi kalau dikatakan dalam firman ini, para suami atau bapak, ingatlah agar tidak mengeluarkan perkataan yang kasar. Itu berlaku juga untuk para istri, ya Inang ya. Jadi bukan hanya kepada suami saja. Tapi dalam hal ini firman Tuhan katakan, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang bapak tidak mengeluarkan perkataan yang kasar. Kalau hal demikian berlaku, kalau hal demikian terjadi menginang, perlakuan atau perkataan yang kasar, ingat bagaimana Allah menciptakan manusia ini. Kalau bisa kita buka nanti dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, dikatakan firman Tuhan di sana. Maka Allah ketika manusia diciptakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itu garis bawah yang menginam ya, sungguh amat baik. Kalau Allah pun sang pencipta manusia itu memperlakukan umat ciptaannya dengan sungguh amat baik, lalu mengapa manusia mampu menyebut kata-kata kasar untuk pasangannya? Bagaimana manusia mampu mengucapkan kata-kata kasar untuk sesamanya manusia? Maka hai suami, jangan kasar, jangan kejam. Baiklah perkataan dan perbuatanmu untuk mengasihi dengan penuh kesetiaan. Jadi itu dia menginam ya. Kita ingat ketika hampir kita ingin menyampaikan kata-kata kasar, ingat lagi firman Tuhan bagaimana Allah yang begitu mengatakan teramat baik kepada ciptaannya. Maka manusia demikianlah kiranya. Menginam bagaimana hubungan suami dan istri. Tentu aman dan inam, ya kalau saya
juga apa pesan yang disampaikan lewat janji pernikahan. Itu tertulis dalam agenda Mamina. Jadi kalau agak-agak lupa Mamina, saya sampaikan kembali. Dikatakan di sana, pesan untuk para istri, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jauhkan kegeraman, jauhkan kemarahan, pertikaian dan fitnah. Yang keempat, jadikan kasih itu pengikat, karena kasih berasal dari Tuhan dan itu adalah ajaran Tuhan kita. Dan itu adalah pengikat yang sempurna. Kasih adalah pengikat yang sempurna. Bukan berarti bukan uang amaminan yang menjadi pengikat yang sempurna, tidak. Walau memang hal itu penting. Karena seorang istri atau seorang ibu mau beli sayur gak mungkin bayarnya pakai daun, ya kan ya? Pasti juga pakai uang. Itu juga penting. Tapi ingat, pengikat yang paling sempurna itu adalah kasih. Itu yang keempat. Yang ketiga, damai dari Tuhan Allah itu harus menguasai hatimu, Ina. Harus menguasai hati para istri. Jangan sampai saat kesusahan menghampiri, akhirnya menguasai dirimu sehingga Ina salah mengambil keputusan. Karena hati kita, jika kita biarkan penuh dengan kesusahan, maka bagaimana cara mengambil keputusan nanti? Bisa saja menjadi salah tindakannya. Jangan sampai muncul nanti karena amarah ini ya yang tidak bisa dikuasai hatinya, muncul perkataan nanti asal bulus malu. Gitu teman-teman ya. Kalau hati tidak dikuasai lagi dengan damai yang dari Tuhan, ya seperti itu akhirnya. Keputusan yang salah, jangan sampai seperti itu. Lalu berikutnya, semua para ibu, semua para istri, lakukanlah baik perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menguasai hati dan pekerjaan Ina atau para istri. Jadi suatu saat Ina, kalau sudah capek Ina, para istri sudah lelah bersihkan rumah, sudah capek memasak untuk suami dan anak, ternyata mereka malah sibuk dengan kegiatannya, malah masakan Inang belum tersentuh. Kadang kan ini mau buat ini ya, perasaan jengkel gitu, kesal gitu, udah capek malah tidak disentuh makanan tersebut. Firman Tuhan ingatkan, yang kau kerjakan itu Inang, yang kau kerjakan itu para istri, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan, sehingga Tuhan Yesus menguasai hati Ina, hati para istri, sehingga tidak menimbulkan kesusahan dalam dirinya hanya karena hal yang demikian. Jadi semuanya yang kau lakukan itu, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak ya. Tapi kalau kita lihat nanti pesannya kepada suami, kalau sesuai dengan agenda pernikahan itu apa untuk suami? Kalau untuk suami dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagai tubuhmu sendiri. Beberapa minggu yang lalu menghina, ketika dalam firman Tuhan dikatakan, tidak ada sesungguhnya manusia yang ingin melukai dirinya sendiri. Jika hal itu terjadi, maka ada yang rusak yang harus diperbaiki dalam diri seseorang manusia itu. Kalau ada yang menyakiti dirinya sendiri, karena adalah yang rusak dalam dirinya. Ya kan namanya, makanya kalau ada orang yang mengakhiri hidupnya karena depresi kan gitu dia, karena memang dia pusing memikirkan dunia, kan itu alasannya. Berarti ada yang rusak dalam dirinya, ada sesuatu hal yang harus diperbaiki. Nah firman Tuhan katakan tadi, kasihlah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Maka ketika suami mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri, berarti dia tidak menginginkan tubuhnya itu sakit, tersakiti. Demikian
itu termasuk penerima warisan kerajaan Allah. Maka jangan kasar, namun hormati istri, hormati pasangan yang ada bersamamu pada saat ini. Suami tidak berarti dapat berlaku sewenang-wenang, karena dasar kepemimpinannya sebagai kepala keluarga itu kasih. Kasih memampukan seorang suami bersikap baik demi orang yang dikasihinya. Jadi yang mengingat, kalau sudah demikian, sungguh luar biasa sekali ya untuk tema kita pada saat ini. Bisa terwujud kalau hal demikian boleh dilaksanakan. Jadi mengingat yang sudah diberkati, maka ingat kembali apa yang disampaikan kepada Amang dan Inang sekalian. Bagaimana kewajiban saya sebagai seorang istri? Bagaimana kewajiban saya sebagai seorang suami yang dikehendaki Tuhan Yesus? Semuanya harus di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, menginang lewat firman Tuhan ini, ternyata bukan hanya suami istri, bukan hanya kaum bapak ataupun ibu, tetapi juga ada kewajiban seorang anak. Di ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya yang lebih dahulu belajar tentang kehidupan. Itu kenapa menginang ada ungkapan orang tua terlebih dahulu makan asam dan garam, kan gitu ya. Berarti kalau udah makan asam, ya sudah menikmati terlebih dahulu suka dukanya kehidupan lah. Bagi orang tua, memiliki anak adalah hal yang dinantikan pasangan suami dan istri. Itu mengapa ungkapan dalam suku Batak Manginang ini selalu saya ingat, anak kokido hamurau dia. Berarti memang sangat berharga sekali seorang anak di dalam kehidupan orang tuanya. Maka seorang anak Kristen yang baru lahir ini dibawa untuk menerima baptisan kudus. Orang tua punya kewajiban untuk membimbing anaknya ketika ia telah menerima baptisan kudus. Orang tua membawa anak untuk mengajarkan firman Tuhan semenjak ia kecil. Itu kenapa menginang bahwa anak kecil yang baru lahir, hitungan beberapa minggu, bulan, sudah diingatkan untuk dibawa menerima baptisan kudus. Apakah anak kecil ini mengerti firman Tuhan? Ya tidak memang. Tetapi ada perintah yang diberikan kepada orang tuanya. Maka orang tua membimbing di dalam kasih Kristus anaknya yang masih kecil ini. Bukan tunggu dewasa dulu, tidak. Itulah yang diajarkan kepada kita. Lalu dalam proses pertumbuhannya, disinilah anak-anak belajar. Disinilah anak-anak diajar untuk beriman, untuk taat, untuk hormat, untuk sopan, untuk berhasil. Seperti dikatakan ungkapan Batak tadi, anak kokido hamurau diau. Karena orang tua kita memahami bagaimana seorang anak ya harus lebih berhasil dari kehidupan orang tuanya, kan gitu. Maka apa kewajiban sebagai seorang anak? Kewajiban sebagai seorang anak adalah ketika seorang anak ini bertumbuh menjadi anak yang beriman, bertumbuh menjadi anak yang taat, anak yang sopan, anak yang hormat, anak yang berhasil. Tentu mengingat semuanya itu adalah dalam tahap belajar. Maka bagaimana orang tua punya poin penting untuk mendidik anak-anaknya. Makanya dikatakan di ayat yang terakhir 21, Bapak tidak boleh menyakiti anaknya. Jangan sampai anaknya itu jadi tawar hatinya. Bapak tidak boleh menyakiti anaknya, tetapi membimbing di dalam kelemah lembutan, sehingga anaknya dapat menyaksikan kebenaran di dalam diri ayahnya. Lalu dalam kelemah lembutan, apakah tidak perlu untuk dihukum meminang? Kalau saya ingat dulu orang tua dalam kelemah lembutannya tetap ada hukuman disampaikannya kepada saya dulu, karena saya tidak mengerjakan tugas saya sebagai seorang anak, sebagai
sebagai seorang anak didik lah ya, sebagai siswa, saya lupa mencuci kaos kaki, dicubit sama orang tua. Apakah itu bentuk ketidaksukaannya kepada saya sebagai anak? Tentu tidak. Tetapi apa? Untuk mengingatkan, inilah tugasmu, inilah kewajibanmu yang harus engkau kerjakan. Dan memang itu sangat penting sekali untuk seorang anak supaya dia mengerti bagaimana tugas dan tanggung jawab. Jadi teguran, nasihat yang diberikan kepada seorang anak itu adalah untuk mempersiapkan anak, menempa anak-anak menjadi anak yang mandiri, sehingga anak-anak itu tidak terluka hatinya. Jadi memang tugas orang tua ya, kalau dikatakan tadi bapak di sini, seorang ibu juga mempunyai tugas. Jangan sampai menyakiti hati anak sehingga anaknya itu menjadi tawar hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, maka ingatlah tugas dan kewajiban masing-masing orang dalam keluarga. Dikatakan dalam firman Tuhan, ada ayah, ada bapak, ada suami, ada istri, ada anak di sana. Tentu sifat yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana dalam satu keluarga ini dapat menghasilkan kebahagiaan? Apalagi menginang ya di situasi COVID ini. Bagaimana inang mau bahagia? Oh ya kan, susah lah. Apalagi situasi yang seperti ini nggak mungkin. Bagaimana menerapkan itu? Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Memang kalau kita perhatikan ya, tema kita pada saat ini apakah bisa dikerjakan? Maka Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kebahagiaan itu masih bisa kita pertahankan dalam keluarga di situasi yang seperti ini? Walau memang menginang tidak seperti ketika corona belum hadir ya, namun bahagia tetaplah bisa kita nikmati yang menginang. Karena apa? Karena Yesus memahami semua ketakutan dan kekhawatiran yang kita miliki. Yesus juga pernah mengalami hal yang demikian ketika dia menjadi manusia, mengalami penderitaan dalam hidupnya. Maka tetaplah hadirkan kebahagiaan dalam keluarga Amang dan Inang. Banyak cara menginang, banyak cara untuk menghadirkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita di situasi saat ini. Bagaimana caranya, Amang Inang? Bagaimana caranya Inang untuk dapat tetap mempertahankan kebahagiaan itu di situasi yang seperti ini? Bapak Ibu ingatlah, karena kita diciptakan Tuhan dengan menghembuskan roh-Nya, maka hikmat roh Allah yang bersama dengan kita, yang menolong kita keluarga Kristen untuk tetap bisa dan mampu menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amang Inang, kalau kebahagiaan ini kita lihat hanya dari segi materi, dari segi jabatan, Amang Inang, mungkin contoh sudah banyak yang kita lihat. Bagaimana banyak orang yang mengakhiri kehidupannya padahal di tengah-tengah kesuksesannya, Amang Inang ya, di tengah-tengah jabatannya yang luar biasa. Tapi kenapa dia harus mengakhiri hidupnya? Padahal dia sudah nyaman dong, dia sudah tenteram, dia sudah bahagia karena harta duniawi tersebut. Tetapi justru beda, ada hal yang tidak dia miliki. Berarti memang tidak bisa kita katakan harta menjadi patokan yang utama untuk terciptanya kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dalam kesulitan kita ini, kita ingat Amang Inang, ketika Allah menciptakan kita manusia, Dia hembuskan roh-Nya, maka roh hikmat itulah yang menolong kita untuk tetap bisa membangun kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah kebahagiaan itu akan tetap dan selalu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Amang Inang, seperti yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, membangun itu adalah ketika dia bergerak. Berarti suami, istri, dan anak harus bersama-sama. Gak boleh hanya suami saja yang membangun kebahagiaan, gak bisa hanya istri aja. Tetapi keluarga ini tadi, seisi keluarga ini tadi, bersama-sama untuk membangun menjadi keluarga Kristen yang penuh dengan kebahagiaan.
Maka Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, marilah kita ingat masing-masing apa kewajiban kita. Saya sebagai anak, firman Tuhan mengingatkan saya sebagai anak apa tugas dan kewajiban saya. Maka Amang dan Inang juga mempunyai tugasnya masing-masing. Maka kerjakanlah itu, dan harapan kita, keluarga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Amin. Firman-Mu berkati. Firman-Mu membangun keluarga bahagia. Bapa, kami memahami dan menyadari Tuhan, kebahagiaan itu hanya kami dapatkan di dalam hubungan kami yang baik dengan Tuhan. Sehingga saat situasi sulit kami hadapi, kami tetap mampu merasakan kebahagiaan itu. Karena itu datangnya dari Tuhan. Maka Bapa yang baik, kami memohon Tuhan Yesus, di situasi yang hingga pada saat ini Tuhan kami mengalami karena virus yang belum kunjung selesai, belum kunjung berlalu dalam kehidupan kami. Banyak hal yang akhirnya kami alami yang mendatangkan kesusahan hati. Tapi Bapa yang baik, kami memohon kepada Tuhan, biarlah kebahagiaan terus ada dalam kehidupan keluarga masing-masing jemaat-Mu, sehingga jemaat Tuhan boleh tetap bersuka cita sekalipun menghadapi kesulitan dalam hidup. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan dicukupkan, akan diberikan kepadamu. Biarlah itu diingat seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh keluarga demi keluarga. Terlebih dahulu mencari hubungan dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Sehingga dengan hubungan yang baik itu, Tuhan pasti akan memberkati setiap keluarga demi keluarga jemaat-Mu. Sehingga membangun keluarga yang bahagia itu tetap ada dalam kehidupan kami. Kuatkan para bapak, kuatkan para ibu, begitu juga anak-anak, sehingga kami tetap mengingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami bersama. Sehingga keluarga yang bahagia ini boleh tercipta ya Tuhan, ketika kami bersama-sama untuk membangunnya. Terima kasih ya Allah, inilah doa permohonan kami. Seluruh jemaat Tuhan Yesus yang berada di rumah pada saat ini beribadah, Engkaulah kiranya memberkati kehidupan mereka. Cukupkanlah kebutuhan kami Tuhan. Janganlah biarkan kami kekurangan, tapi semuanya dapat menikmati berkat Tuhan masing-masing. Terima kasih ya Allah, ampuni kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan dan menyambut doa syafaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 bait 1, berbahagia tiap rumah tangga. Di manakah
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami ucapkan kepada-Mu pada pagi hari ini. Karena Tuhan masih setia kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, terima kasih kembali kami ucapkan kehadiran-Mu atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa di sorga yang kami puji dan kami sembah. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, supaya kami bisa membangun rumah tangga kami dengan bahagia. Untuk itu Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan, kepada suami istri dan juga anak-anak kami, supaya kami bisa membangun rumah tangga kami dengan bahagia. Ajar kami Tuhan dengan Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang menguasai hati pikiran kami, sehingga keluarga kami bahagia di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, supaya kami selalu setia kepada keluarga kami, dan begitu juga suami istri, supaya tetap selalu menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya. Berikan juga kekuatan kepada kami, dan kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami bisa bahagia terus menerus sampai selanjutnya. Ya Bapa di surga, untuk itu Tuhan, berikan kepada kami sifat yang kuat, supaya kami jangan selalu sering marah kepada anak kami dan memberi nasihat kepada anak kami, supaya anak kami taat kepada orang tua dan juga jadi penakut kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu pada saat ini anak-anak yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kami, baik dari yang kecil sampai yang dewasa. Berikanlah Tuhan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kebijaksanaan, supaya mereka, anak-anak kami, menjadi orang yang bijak, bisa terpakai di negara ini, terlebih-lebih di hadapan Bapa. Anak-anak kami yang di dalam pekerjaan mereka, kuatkan mereka dan berikan kepada mereka penghasilan yang lebih berbanyak, supaya mereka memberikan yang terbaik kepada di hari-hari yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan itu kepada anak kami. Begitu juga Tuhan, anak-anak kami yang di dalam pendidikan, berikanlah kepada mereka Tuhan kebijaksanaan, berikan kebijakan, supaya mereka menjadi orang-orang bijak dan menjadi orang-orang pintar, supaya kami selalu bahagia di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan kami mohon kepada-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini yang mengadakan, yang melaksanakan ibadah hari Minggu, ya Tuhan, tolong Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka rezeki yang berlimpah berganda, supaya mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan di hari-hari yang akan datang. Jauhkan daripada mereka segala macam bahaya, karena pada saat ini Tuhan, COVID-19 belum selesai di negara ini, dan begitu juga di negara-negara lain. Untuk itu Tuhan, jauhkan daripada negara ini Tuhan, bersihkan Tuhan segala COVID yang masih ada di negara ini, supaya negara ini menjadi maju dan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami,
kami bawakan kepadamu, yaitu Tuhan, pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Berikan kepada mereka kebijaksanaan supaya mereka bisa mengatur negara ini menjadi maju di hari-hari yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada mereka. Ya Bapa di surga, inilah kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berikanlah kepada kami kekuatan, berilah kepada kami kesehatan, beri kepada kami rezeki yang berlimpah berganda, supaya kami bisa memberikan yang terbaik kepada-Mu. Tuhan, jemaat-Mu yang pada saat ini, baik yang di rumah, baik yang di rumah sakit, yang dalam keadaan sakit penyakit, kami mohon kepada Bapa, berkatilah segala obat yang mereka pakai, dan begitu juga dokter, berikan kebijaksanaan supaya bisa menyembuhkan yang sakit dalam penyakit. Dan kami percaya Tuhan akan menyembuhkan jemaat-Mu di dalam sakit penyakit mereka, supaya di hari-hari yang akan datang kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, berikanlah kepada kami Tuhan kesehatan, supaya kami bisa melaksanakan aktivitas kami masing-masing di hari-hari yang akan datang. Ya Bapa di surga, kami tetap berserah kepada-Mu ya Bapa, keluarga kami yang dekat maupun jauh seluruhnya, kami tetap menyerahkan kepada-Mu. Berikan kesehatan, jauhkan daripada mereka segala sakit penyakit, supaya mereka selalu bisa mengucap syukur kepada-Mu di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sebentar Tuhan, kami akan selesai mengadakan ibadah pada saat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berikan kepada kami perlindungan, supaya kami tiba di tempat kami masing-masing tidak kurang sesuatu apapun. Dan kami percaya selalu Tuhan menjaga kami dan selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan Yesus, ampuni kami atas kekurangan dan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak mendapat berkat-Mu di hari-hari yang akan datang. Terimalah Tuhan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Juru Selamat. Kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 5 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan